Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pertanyaan menggunakan man. Kalau yang ditanyakan adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Kalau hewan pakai apa itu, man atau ma? Pakai ma. Kenapa hewan yang tidak berakal? Hewan tidak berakal. Jadi kalau manusia pakai man. Nah sekarang di situ ada gambar ya. Gambar apa itu? Kucing, keledai, kuda dan unta. Di situ kepalanya dipotong, dihapus. Nah, kenapa? Ada larangannya menggambar. Menggambar apa? Makhluk hidup. Tidak boleh menggambar makhluk hidup. Nah, coba sebelum kita masuk kita lihat dulu papan tulis ya. Nah, di sini ada ma dan apa? Man. Kalau ma untuk tidak berakal. Pertanyaan untuk yang tidak berakal. Kalau man yang berakal. Dan seluruhnya ini seluruhnya adalah istifham. Apa itu istifham? Pertanyaan. Al istifham artinya pertanyaan. Jadi kalau mau bertanya pakai bahasa Arab, kalau bukan pakai ma, pakai man. Salah satunya ma atau man. Tinggal dilihat, yang tidak berakal pakai ma, yang berakal pakai man. Jelas ya? Nah. Coba baca di bukunya di situ. Ayo baca semuanya. Kemarin selesai hadza kalbun. Ini adalah anjing. Coba bawahnya lagi. Di situ apa? Hadza kalbun. Apakah ini anjing? Ulang dulu. Ulang dulu. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? Jawabannya La hadza kilbun. Bukan, ini adalah kucing. coba kita lihat. Sama ya, A juga pertanyaan. Bisa untuk yang berakal, bisa untuk yang tidak berakal. Kalau ma. Atau apa namanya pakai A, apakah. Tapi bedanya dengan ma dengan man, kalau ma dan man setelahnya cuma hadza saja. Kalau pakai A setelahnya ada kata, setelah hadza ada kata. Kita contohkan lagi. Misalnya apa? Tadi ahadza ahadza kalbun. Apa artinya ini? Apakah ini adalah anjing? Apakah ini adalah anjing? Jadi kalau menggunakan a, karena ada kata hadza setelahnya, pertanyaan semua. Sama semua ya. Ma, man, a seluruhnya pertanyaan. Apa bedanya? Kalau ma dan man setelahnya hadza dan setelah hadza tidak ada lagi. Ma hadza apa ini? Man hadza siapa ini? Kalau menggunakan a, setelah hadza ada kata. Ya, ada kata yang ditanyakan. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Ahadza kitabun, apakah ini kitab? Ahadza qalamun, apakah ini adalah pulpen? Jadi bedanya ya, seluruhnya pertanyaan istifham dan ini boleh untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Kita mau tanya misalnya Zaidun. Ahadza Zaidun, apakah ini Zaid? Boleh. Bisa qalamun, ahadza qalamun, apakah ini pulpen? Boleh. Tapi bedanya setelah hadza ada disebutkan kata. Nanti jawabannya pakai la atau pakai na'am. Terserah. Tadi di situ ahadza kalbun, apakah ini adalah anjing?
Coba diterjemahkan ulang lagi tadi. Ahadza kalbun, jawabannya la hadza qitun. Bukan, ini adalah kucing. Jadi qitun artinya kucing. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Cat. Nah. Kalau bahasa Ogina coki ya. Bisa juga meong. Ya. Jadi la hadza qitun, ini adalah kucing. Jadi kalau pakai a, jawabannya nanti na'am atau la. Na'am atau la. Ahadza ihsanun? Na'am, hadza ihsanun. Ahadza aidil? Na'am. Ahadza Andrea? La. Hadza Abdurrahman. Jadi terserah ya yang mana mau dipakai. Yang jelas kalau penggunaan a, apakah setelah hadza itu ada kata. Setelah hadza itu ada kata. Ya, kemudian di bawahnya lagi. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Jangan salah kedelai dan keledai. Kalau keledai hewan, kalau kedelai biji-bijian kalau kedelai. Nah, kita lihat di sini hadza himarun, artinya tadi apa? Ini adalah keledai. Ini adalah keledai. Dan hadza itu isim isyarah namanya. Kata tunjuk. Hadza apa kata? Kata tunjuk hadza. Kita buat ya. Hadza kata tunjuk. Kemudian tadi himarun yang ditunjuk. Yang namanya kalau kata tunjuk harus ada yang ditunjuk. Hadza himarun, ini adalah himar. Jadi ini kata tunjuk. Ya, dan ini adalah yang ditunjuk. Dan yang ditunjuk hukumnya marfu, dibaca un semua. Makanya kalau pelajaran dari awal ya sampai sekarang, setelah kata tunjuk itu dibaca un. Hadza kitabun, ahadza qalamun, ya. Man hadza kitabun, dan seterusnya. Dibaca un kalau kata tunjuknya. Jadi harus dibedakan. Mana kata tunjuk, mana yang ditunjuk. Jangan salah-salah. Iya Ihsan. Kalau himarun tadi apa? Himarun, keledai. Kata yang kedua, ini kata tunjuk. Kata tunjuk atau bukan ini? Bukan kata tunjuk, dia adalah yang ditunjuk. Hadza himarun. Yang dipakai menunjuk hadza. Jelas ya? Kita ambil contoh yang lain. Hadza misalnya qalamun. Apa artinya ini? Pena, pulpen, ya terserah ya. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Jadi kata pertama, ini lain lagi ya. Sebenarnya ini isim isyarah, kata tunjuk, ini yang ditunjuk. Tapi ada kata yang lain. Ada pembahasan yang lain. Kalau dalam bahasa Arab seluruh kata yang pertama, lihat ya, kata yang pertama dalam bahasa Arab itu disebut sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Kata pertama. Mubtada. Yang kedua namanya khabar. Yang dikabarkan, khabar. Jadi kata pertama. Kalau kata yang kedua disebut sebagai khabar. Kata yang kedua disebut sebagai khabar. Dan hukum khabar itu dibaca un semua. Jelas? Jelas sekali. Yang mau dipahamkan ini juga ya. Ihsan, perhatikan yang belum paham. Ya, yang kalau sudah paham mungkin bisa tidur-tidur. Tapi jangan ya, tidak beradab namanya. Coba kita lihat hadza. Kata pertama disebut sebagai mubtada. Kata yang kedua disebut sebagai khabar kalau dalam bahasa Arab. Sama, kita ambil contoh, misalnya ya, Zaidun, ini 6 orang, Zaidun tajirun misalnya. Ini hanya contoh saja, Zaidun tajirun. Zaid tajirun. Artinya apa? Zaid adalah seorang pedagang. Zaidun tajirun.
Ya, Zaid adalah seorang pedagang. Kata pertama disebut sebagai mubtada, kata yang kedua disebut sebagai khobar. Mubtada dan khobar. Jadi mubtada'nya Zaidun, khobarnya apa? Tajirun. Kalau hanya Zaid saja, hanya mubtada saja, di dalam bahasa Arab tidak cukup. Harus ada khobarnya. Coba kita lihat, tanpa tajirun, Zaid saja. Zaidun. Kenapa Zaid? Ini kan tidak lengkap kalimatnya. Harus ada mubtada'nya. Baru lengkap, tajirun. Ya, ini adalah Zaid adalah tajir, seorang pedagang. Jadi kesimpulan yang kita ambil, kata pertama disebut sebagai mubtada, kata di kedua disebut sebagai khabar. Kenapa Andrea? Hah? Kenapa Andrea? Ketawa. Walaupun sudah paham ya. Jadi kata yang pertama mubtada, kata yang kedua khabar. Coba kita baca lagi yang di bawahnya. Apakah ini adalah keledai? La hadza hisonun. Bukan, ini adalah kuda. Kita lihat ahada himarun. Apakah ini adalah himar? Jadi pertanyaan kalau A, coba kita lihat A itu sebagai apa? Istifham. Apa itu istifham? Pertanyaan. Kemudian hadza kata tunjuk, himarun yang ditunjuk. Apakah ini? Kita tunjuk apakah ini? Apakah ini adalah kuda? Ternyata kita lihat gambarnya bukan himar. Jawabannya la. Kalau bukan, kalau salah jawabannya la. Artinya apa? Bukan. Disebutlah yang benarnya. Hadza hisanun. Ini adalah kuda. Jadi hisanun adalah kuda. Coba kita lihat hadza itu isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk hadza ini. Kemudian kalau ini harus ditunjuk yang mana? Dijawablah hisanun. Ini adalah hisan kuda. Jadi hisanun kata yang ditunjuk, yang ditunjuk. Kemudian di bawahnya yang dulu ya, terus hadza jamalun. Wa ma hadza, dan apa ini? Dan apa ini? Jadi pertanyaannya. Sekarang ada kata wa. Wa dalam bahasa Arab itu apa? Dan. Misalnya saya sebut Ihsanun wa Abdurrahman. Ihsan dan Abdurrahman. Ada wa. Wa ma hadza, dan apa ini? Kita lihat wa artinya dan, kalau ma isim apa namanya, bukan isimnya, dia adalah kalau ma istifham, kata pertanyaan. Ma pertanyaan. Pertanyaan. Kalau hadza isim yang dipakai menunjuk, kata tunjuk. Dan apa ini? Kemudian di bawahnya hadza jamalun. Ini adalah unta. Kita lihat hadza kata pertama. Jelas kata pertama mubtada. Jamalun adalah khobar. Ini adalah jamal. Jadi kalau menentukan khobar gampang saja. Kalau ada setelah kata adalah, berarti dia khobar. Setelah kata adalah berarti dia khobar. Hadza jamalun, ini adalah unta. Jadi ada kata adalah, berarti setelah adalah khobar. Jamalun khobar. Hadza jamalun, ini adalah unta. Jadi kalau jamal artinya unta. Kalau panjang jamalun, kalau jamalun itu indah. Jadi dibedakan, jangan salah-salah baca. Kalau jamalun, jamal. Ya kalau panggil orang jangan panggil jamal, jamal. Tapi panggilannya apa, harus panjang, jamal. Jamal. Bukan jamalun. Ya, kalau jamalun unta. Nanti kalau dalam bahasa Arab nanti pergi di Arab Saudi panggil orang jamal. Bisa tersinggung nanti orang. Jadi panjangkan jamal, gitu ya. Ya, selesai. Sekarang di sampingnya halaman 11 kalau di buku panduan saya. Coba baca. Jadi begitu ya, jangan dulu. Kalau saya suruh baca bahasa Arabnya saya, nanti terjemahannya. Coba ulang lagi. Nanti.
Kalau ma itu sebagai apa? Kata istifham, dia istifham, artinya pertanyaan. Kita lihat dia ayam setelahnya. Makanya pakai apa? Ma, tidak berakal. Hadza sebagai apa? Isim isyarah, kata tunjuk. Apa ini? Jadi ini disebut ini, berarti tunjukkan, berisyarat. Apa ini? Nah, kemudian hadza dikun, ini adalah ayam jantan. Jadi hadza kata tunjuk, dikun yang ditunjuk. Bisa kita ambil kata lain, hadza mubtada, dikun khabar. Kata pertama mubtada, kata yang kedua khabar. Jadi jangan bosan ya kalau saya ulang terus, jangan bosan. Semoga yang belum pondok misalnya bisa tertanam di otaknya. Tidak bosan ini yang sudah paham sekali. Ya, tidak bosan ya. Karena mungkin sudah bisa bahasa Arab, tapi walaupun tidak pernah dengar. Coba biasakan misalnya bahasa Arab. Misalnya di luar ya, lagi nongkrong di situ. Lagi nongkrong terus ada apa namanya? Ada temannya, man hadza, gitu. Ada mangga misalnya pakai ma hadza. Misalnya Dzulqarnain mengatakan ma hadza. Terus Fauzan mengatakan hadza mangga. Walaupun tidak tahu bahasa Arabnya. Ya, usahakan saja. Kemudian yang terakhir. Nah, di situ kita lihat ada apa? Pengajar lagi menulis, kita lihat pengajar lagi menulis. Berarti kalau pengajar berakal atau tidak? Berakal. Berarti pakai ma atau man? Man. Kita baca. Man sebagai apa? Istifham, kata tanya. Terus hadza kata tunjuk, isim isyarah. Man hadza, siapa ini? Terus hadza mudarrisun, hadza sebagai mubtada, mudarrisun atau kata lainnya hadza isim isyarah, kata tunjuk. Hadza ini, mudarrisun khabar, yang ditunjuk. Ini adalah mudarris, yang ditunjuk guru. Jadi khabarnya. Jadi yang kita ambil pada hari ini ada kata-kata baru ya. Nanti di akhir dari pelajaran kita akan mengambil tentang kata baru, apa yang telah diambil nanti ya. Jadi kata baru kita hafal ya, harus dihafal. Ada kitun apa kucing. Ada himarun, keledai. Ada hisanun, kuda. Ada jamal, unta. Ada dikun, ayam jantan. Ada mudarrisun, seorang pengajar. Kalau yang diajar namanya apa? Talibun. Jadi antum semuanya apa? Talib. Antum talib. Paham sampai sini? Insyaallah. Oke, paham ya? Dan yang apa namanya, yang ikut live streaming di sini, ada yang nonton ya? Ada yang ikut. Bisa misalnya lagi apa namanya? Misalnya lagi pusing misalnya atau bagaimana, ada yang mau ditanyakan, ya tinggal di komentarnya saja. Ya, di komentarnya saja. Insyaallah. Jadi yang ikut live streaming mungkin bisa apa namanya? Pertanyaannya misalnya ada, bisa diberikan di komentarnya. Ya insyaallah taala kita akan jawab tentang bahasa Arab. Mungkin ada iskal mau ditanyakan apa maknanya, apa yang disebut sebagai mubtada, apa yang disebut sebagai isim isyarah. Ya, ini bisa ditanyakan. Misalnya kata pertama, apa yang disebut kata pertama? Kita jawab mubtada. Kata kedua khabar. Jadi tinggal ditanyakan saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi ada komentarnya, bisa ditanyakan nanti. Selama live-nya masih ada. Ataupun misalnya setelah live ya, kita sudah apa namanya? Share videonya di grup. Bisa kita bertanya di situ, karena saya sudah aktif memang, seluruh dari peserta bisa apa namanya mengirim dalam grup.
Ini bukan subscribe di sini. Subscribe itu apa? Subscriber. Di YouTube itu. Ya. Ini cuma via Facebook ya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.